Sikap anak terhadap orang tua harusnya seperti apa? Yang kadang anak dan orang tua berselisih. Tentu anak yang harus ngalah. Orang tua apalagi sudah berumur ya, pelupa, pikun, anak yang harus ngalah. Ingatlah waktu kita kecil dulu. Orang tua kita begitu sabarnya, nggak ada marah-marah ya saat kita berulah. Nah, saatnya sekarang kita yang sabar menghadapi orang tua kita yang umur 70 tahun, 80 tahun, merepotkan, menjengkelkan, marah-marah, pelupa. Saatnya kita bersabar. Ya. Jangan sampai beliau sakit hati. Jangan sampai orang tua kita ini sakit hati atau sakit fisik gara-gara kita sebagai anak. Pokoknya udah ngalah terus sudah. Nggak usah bahas siapa yang benar, siapa yang salah. Oh, bukan pembahasan itu. Pembahasannya aja kita ngalah. Bolehkah makmum masbuk menjadi imam? Nggak ada seperti ini ya. Ini kan berarti jamaah kedua, jamaah ketiga ya. Rasul dan para sahabat belum pernah mencontohkan adanya jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat. Jamaah itu ya sekali. 3 imam madhab membid'ahkan, termasuk Imam Syafi'i. Kecuali Imam Ahmad, itu pun dalam satu qaul. Kita kan tahu Imam Ahmad itu punya beberapa qaul, ada 3 qaul, 4 qaul. Ya. Nah, dalam salah satu qaulnya Imam Ahmad tetap tidak menyukai jamaah kedua, jamaah ketiga. Bagaimana mengundang walimah tapi malah berharap diberi amplop? Ini mestinya hilangkan ya. Jangan ada akhlak seperti itu. Kalau memang nggak ada uang, ya sudah, jangan takalluf. Undang saja 10 orang, 15 orang, gitu ya. Ini akhlak yang buruk. Ngundang walimah tapi berharap amplop. Ya. Makanya yang diundang yang kaya-kaya, ya. Padahal sunnah mengundang yang miskin-miskin. Toleransi yang benar dan toleransi yang kebablasan itu bagaimana? Masalah dunia. Gotong royong bangun jembatan, gotong royong bersihin got. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang Hindu, ada yang Buddha, nggak masalah. Gotong royong bangun gereja, besoknya gotong royong bangun masjid. Ada yang muslim, ada yang Nasoro, boleh? Boleh? Nah, tidak boleh, ini kebablasan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita bantu orang yang sedang membangun tempat diskotik pelacuran. Dosa nggak? Jelas dosa. Walaupun dibayar. Nah, kita bantu orang yang sedang bikin gereja. Dosa? Lebih dosa lagi. Pelacuran diskotik masih ada harapan ampun kalau dia muslim ya. Gereja ya nggak ada harapan ampun. Udah kafir, udah pasti neraka kalau dia nggak masuk Islam. Ya. Bagaimana hukum menikahi wanita hamil? Boleh tadi. Asal yang menikahi adalah yang menghamili. Kalau yang menikahi bukan yang menghamili, tidak boleh. Nabi melarang apa? Jangan campurkan 2 air mani dalam satu rahim. Maka ketika Nabi selesai perang dan mendapatkan rampasan perang, termasuk wanita-wanita yang sebagai budak, Nabi melarang, jangan kalian jima yang hamil. Adapun yang menikahi adalah yang menghamili, boleh. Kita sudah baik sama saudara, tapi dia malah jahat sama kita, ngomongin di belakang. Bolehkah kita menjauhi dia walaupun dia saudara kandung? Iya,
Iya, tapi jangan putuskan, ya. Karena kan sementara tidak ketemu kan bunuh. Intinya jangan membalas. Hukum pajak dalam Islam haram. Nabi mengatakan setelah Nabi selesai merajam wanita yang berzina, Nabi mengatakan wanita ini telah diterima taubatnya. Lau taba sahibul maks, seandainya para pemungut pajak itu bertaubat seperti taubatnya wanita ini, maka Allah akan ampuni. Ketika seseorang meninggal, bolehkah setiap orang yang melayat menyolatkan jenazah sendiri-sendiri? Jamaah, ya, gunakan jamaah. Kecuali ada sesuatu, salat jenazah berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Dalam mendidik anak di zaman saat ini, mana yang lebih didahulukan? Apakah belajar ilmu agama atau tentu agama, ya? Yang pertama kali agama. Anak kita tidak tahu tentang teknologi, tentang handphone, tentang mesin, enggak dosa. Anak kita tidak tahu tata cara sholat, dosa enggak? Dosa. Enggak bisa baca Al-Quran, enggak tahu rukun iman, rukun Islam, enggak tahu manhaj, enggak tahu tentang sunnah bid'ah, dosa. Maka ilmu agama. Sudah mungkin sampai SMP, SMA, ya silakan. Mungkin kuliahnya kedokteran, silakan, enggak terlarang. Jika anak durhaka atau kafir, apakah orang tua terus mendapatkan dosanya? Tergantung. Kafirnya itu, durhakanya itu karena apa? Kalau sudah didakwai sebagaimana Nabi Nuh kepada Kan'an, tapi bandel, insya Allah Allah Maha tahu. Banyak dari kita tidak peduli, tidak mendidik, tidak ngajak sholat. Tentu berdosa. Bagaimana seandainya laki-laki dan perempuan bertato, bertobat, apakah masih mendapatkan laknat? Tidak, ya. Bertobat insya Allah tidak. Allah Maha penerima taubat. Tato bukan syirik. Yang tidak mungkin diampuni oleh Allah hanya syirik, ya. Bahkan tidak bertaubat ada kemungkinan diampuni. Syirik tidak, hanya syiriklah, tidak bertaubat gak mungkin diampuni. Jika kita membaca surat Al-Mulk dan As-Sajdah setiap mau tidur, apakah ini termasuk? Iya, baca Al-Quran saja. Baca Al-Quran dari awal sampai akhir terus, selesai, ulang lagi, selesai. Otomatis akan melewati ayat-ayat tersebut, surat-surat tersebut. Ya kecuali memang ada sunnahnya, baca ayat kursi, An-Nas, Falaq sebelum tidur, ya kan? Habis sholat subuh, habis sholat maghrib, memang ada sunnahnya kan? Jika dalam sholat kita lupa satu ayat, apa boleh ke ayat berikutnya? Iya, setelah diingat-ingat tidak ketemu, iya. Tapi diusahakan, ya. Dan ini tentu harus menjadi pemicu. Artinya setelah salam, kita harus berusaha untuk tidak melupakan ayat itu. Dengan mengambil dalil, Nabi pernah mengimami sholat, terlewat satu ayat, dan setelah itu beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, kenapa tidak mengingatkan? Apakah orang yang mati suri mengalami sakarat maut? Semuanya, semua kematian, ya. Cuman kalau mati suri itu kan, ya bukan mati, ya. Iya. Kalau mati kan nggak mungkin nyawa balik lagi. Mati adalah keluarnya roh dari jasad, lalu roh itu dibungkus
oleh malaikat rahmat atau malaikat azab, tergantung si mati ini muslim apa kafir, dengan kafan dari surga atau dari neraka, tergantung dia muslim atau kafir, setelah diolesi dengan hanut dari surga atau dari neraka, tergantung dia muslim atau kafir, kemudian dibawa ke atas dan seterusnya, dan itu mati menurut syar'i. Adapun menurut orang-orang awam, orang-orang kafir, mati adalah jantung sudah tidak bergerak, paru-paru sudah tidak bergerak, nafas sudah tidak ada, darah sudah tidak mengalir, kan begitu. Karena mereka tentu tidak akan percaya dengan hal-hal seperti tadi. Nah, oleh karena itu, karena kita muslim, kita memakai kaidah yang syar'i, mati yang seperti tadi. Oleh karena itu, ketika ada seseorang jantung tidak bergerak, paru-paru tidak bergerak, darah tidak mengalir, nafas tidak ada selama setengah jam, habis itu jantung berdetak lagi, paru-paru mengembang lagi, darah mengalir, yaitu tadi belum mati, ya, entah apa namanya, pingsan atau apa, sering disebut mati suri, ya. Kita tidak tahu, makanya ya bisa ditanyakan ya kepada yang mati suri, ya, tadi rasanya gimana, tanyakan aja. Memakai alat terapi yang bisa menghangatkan badan, apakah termasuk pengobatan yang dimaksud memakai besi panas? Tidak, ya. Ini betul-betul besi dan dipanaskan, dan betul-betul panas. Khabbab bin Arad yang pernah merasakan, dan Khabbab mengatakan, jika minta mati itu boleh, aku sudah minta mati, pun karena saking sakitnya. Mana yang lebih rajih, membaca ta'awudz setiap rakaat atau hanya rakaat pertama? Rakaat pertama. Rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim. Atau yang terbaik, a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafthihi. Itu mengawali rakaat pertama. Apakah jika wanita dinikah siri sah secara agama namun tidak secara negara tetap mendapatkan harta waris? Iya. Iya. Di zaman Nabi dan para sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, tidak ada pencatatan nikah seperti hari ini. Mereka dapat waris? Dapat. Ya. Apakah membaca bismillah secara jahar ketika sholat jahar itu sifatnya ahyanan? Tidak, ya. Tidak. Persaksian para sahabat, Anas bin Malik salah satunya, ya. Aku sholat di belakang Nabi, Nabi wafat, aku sholat di belakang Abu Bakar, Abu Bakar wafat, aku sholat di belakang Umar, Umar wafat, aku sholat di belakang Utsman. Mereka semua aku tidak mendengar bismillahnya, ya, berarti disir. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.